Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Naili Maratul Fitriah, dipanggilnya Naili, dan ini teman aku atas nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Yambami. Ya, dan kita akan mengerjakan tugas podcast. Kali ini podcast kita akan berjudul Kurangi Insecure, Tingkatkan Bersyukur. Baik, sebelumnya kita akan membahas dulu, apa sih istilah insecure itu? Gimana menurut kakak nih? Insecure itu apa, Kak? Insecure merupakan suatu hal bisa dikatakan baik dan juga bisa dikatakan buruk. Nah, Jadi gimana tuh, Kak? tergantung Baik dan buruk. tergantung kita itu insecure-nya dalam hal apa. Contoh Ya? kecil saja, semisal kita melihat orang di sekeliling kita, Ya. masyarakat gitu kan. Jadi yang insecure itu menjadikan kalau menurut saya itu harus dijadikan sebagai acuan dalam sisi hal positif. Acuan sebagai, oh iya, ternyata orang itu seperti ini. Orang itu seperti ini, apakah saya nggak bisa seperti mereka? Wow. Kalau saya seperti itu, mungkin dari Kak Naili sendiri, Iya. bagaimana? Oke. Kalau dari pendapatnya Kak Ilva ini kurang lebih insecure itu menjadi hal yang positif ketika dijadikan sebagai hal positif. Maksudnya apa? Ketika kita melihat orang, oh dia pinter nih, kita harus insecure. Tapi jadikan rasa insecure itu kita untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan value, bukan malah yang, duh dia pinter nih, aku mah bisa apa, bukan kayak gitu. Tapi kita Nah, harus gitu. meningkatkan. Setuju ya Kak ya, gitu ya Kak ya Ya, berarti. seperti Gitu, itu. kayak gitu. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Naili sendiri, insecure itu Iya. hal positif atau hal negatif atau cenderung ke hal positif atau ke negatif gitu ya? Iya. Kalau dari saya sendiri, Naili ini berpendapat kalau insecure itu merupakan sebuah keharusan bagi saya pribadi ya. Karena kalau ketika saya nggak merasa insecure, saya ini nggak akan bisa untuk maju gitu. Karena saya akan merasa puas dengan diri saya kayak, udahlah, aku udah sempurna, aku udah bisa semuanya. Kenapa aku harus maju lebih maju lagi? Karena aku udah sempurna, karena nggak punya rasa insecure. Itu bagi saya. Jadi ya kadang sih walaupun kayak melihat pencapaian orang-orang di Instagram apalagi biasanya kan ya. Itu melihat orang-orang, aduh dia keren banget bisa gini 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 gini. Pertama memang saya ngerasanya kayak, saya masih kalah jauh gitu. Tapi saya tidak berhenti di situ saja, tidak terus merasa down terus udah nggak ada follow up-nya lagi. Enggak, tapi saya akan memfollow up itu, saya akan menjadikan insecure itu sebagai motivasi untuk berkembang. Itu bagi saya, Kak. Ya. Oke, Jadi selanjutnya boleh bertanya Kak, semisal siap. Kita apa yang santai aja, Kak. mempengaruhi insecure itu tadi? Nah, insecure kan harus ada faktor-faktornya juga gitu. Iya, benar sekali Kak Ilva. Insecure ini pasti ada faktornya. Faktornya pasti yang pertama, kita kurang kurang rasa bersyukur atas diri kita. Sebenarnya nih Kak, ketika saya merasa insecure, saya tuh pasti curhat sama teman saya gitu. Saya curhat, saya cerita gini 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 gini. Terus tanggapan teman saya gini, kamu tuh nggak sadar Nay, kamu tuh udah punya value di sini. Sebenarnya kamu tuh udah menang dari segi ininya. Kamu belum mengenali potensi diri kamu, gitu. Itu yang membuat kita insecure dari pertama, itu kurang mengenali potensi diri kita. Yang kedua, kurang bersyukur atas apa yang ada dalam diri kita. Itu kedua. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan rasa insecure itu? Terlalu memikirkan hasil orang lain tanpa melihat prosesnya. Karena orang lain itu mencapai hal itu tentu melalui proses yang panjang, nggak tiba-tiba langsung dapat yang wow kan nggak. Pasti semuanya pasti butuh proses. Itu sih Kak. Nah, berarti tadi yang pertama faktor lingkungan, Iya, yang kedua tentang eh, kurangnya rasa bersyukur kita, gitu kan ya Kak ya? benar sekali Kak. Nah, yang ketiga tadi gimana Kak? Yang ketiga kurang mengenali potensi diri, kurang bersyukur dan terlalu melihat
hasil tanpa memedulikan prosesnya. Nah, jadi itu kita itu harus mengenali bakat, terus apa yang kita ahli, maksudnya kayak kita di bidang apa gitu. Iya, benar. Iya, benar sekali, Kak. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita itu harus melihat kelebihan diri kita tuh apa sih, gitu. Jangan melihat kekurangannya aja. Gitu sih, Kak. Jadi seperti peribahasa, Iya, ikan mana, tetap Kak? di air, ikan tidak bisa Iya, terbang. benar. Setuju, Kak. Setuju Nam- banget itu. Namun burung juga memiliki kelebihan bisa terbang, tapi burung juga tidak bisa berenang. Berenang, iya, benar sekali. Nah, tapi juga Tepat sih, ada Kak. juga hewan yang amfibi, bisa di air, bisa Iya. di darat. Nah, Iya. itu kan juga itu minoritas, cuma Benar. beberapa Ya persen sebenarnya ini bisa saja seperti yang itu gitu kan. uh, nah, BTW ini kakaknya kan dari mana nih? Saya dari Pati, Jawa Tengah, Kak. Wes, dari Pati. Sekarang di mana? Dan itu dong, Kak. Oh, Jadi nggak enak. Sekarang sedang di rumah, Kak. ini apa Pak? Di rumah, oke. Iya, sedang di rumah. Oke, Nah, mungkin setelah kita akan bahas ini sih, Kak, apa namanya, lawan kata dari insecure pasti percaya diri. Dari Kak Ilva sendiri, apa sih tips-tips percaya diri ala Kak Ilva nih untuk menghalau rasa insecure kita ini? kalau untuk menghalau rasa insecure sih seperti Kak Naili tadi, kita itu harus mengukur porsi kita itu segini. Iya, Atau semisal di bidang kita itu bisa ditingkatkan, kita tingkatkan. benar. Dan tak lupa juga kita harus berusaha juga untuk meningkatkan itu. Iya dong, nggak bisa dong kita diem terus nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa, kita bisa berkembang. Oh, dan tak lupa Emangnya kita harus donat bersyukur dibikin juga. berkembang? Donat kan juga perlu dimasak juga supaya berkembang, ditutup Ada dulu. yang adonannya dulu tuh, adonannya dulu kan dia didiemin doang, tapi nanti berkembang karena dikasih Nah, proses didiemin kan harus ditutup gitu. tetap pakai proses ya Kak intinya ya. Ya, tetap pakai proses. Jadi mie instan yang katanya instan itu dibuka dulu, direbus dulu, Benar, diaduk dulu. Jadi tidak ada yang instan. benar, benar sekali Kak, benar. Oke. Nah, kalau kan Naomi sendiri gimana? Ya, kalau saya kurang lebih sama Kak Irfa sebenarnya percaya diri. Tapi dari saya pribadi ya, walaupun nih saya udah tahu kayak apa namanya tips-tips menghalau insecure, terus apa faktor-faktor insecure, tetap aja tuh Kak. Dari saya tuh kadang merasa down gitu. Sering banget akhir-akhir ini saya lihat postingan temen saya di Instagram gitu kan. Postingan temen kayak "Aduh, keren banget dia udah sampai segini gitu. Kok aku belum nyampe segini?" Itu pasti di malam itu pasti saya akan merasa down dan saya malas buka HP dan bikin saya bad mood gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Memang ya kalau kita ngomong tuh gampang, tapi untuk perlakuannya itu susah. Tapi tetap saya usahakan sih. Mungkin malam itu oke saya down malam itu. Tapi besok paginya saya harus bisa bekerja, harus jalan, tetap jalan. Ini kan tetap jalan. Karena kalau kita nggak jalan hari ini, makanya kita harus lari besok. Itu kan, itu salah satu prinsip saya. Kalau kamu nggak jalan hari ini, berarti kamu besok harus lari. Itu jadi apa namanya insecure itu tetap ada di diri saya. Cuman apa namanya bertahan sebentar. Setelah itu saya akan melanjutkan hidup saya. Jadi kamu sendiri apakah Kak Elva ini benar-benar bebas dari rasa insecure begitu aja kak? Atau Oh, nggak tentu masih? tidak. Tentu tidak. Insecure itu pasti ada. Cuman sesekali boleh lah. Jadi, oh iya, teman saya itu seperti itu sudah menjadi yang lebih dari saya. Nah, kalau saya berpikirnya gini, semua sudah ada jalurnya. Nah, Keren, Insya Allah. dengan jalur itu
kita itu sudah punya jalur sendiri, tergantung kecepatan kita. Oh, Nah, nice Kak, nice. kecepatan itu sendiri, tadi sih Kak Naili boleh, kalau kita tidak berjalan sekarang, kita berlari besok, Iya, ya kan Kak? benar Kak. Nah, resiko berlari kan itu sempat kita untuk jatuh, Iya, resiko tertinggi berlari. Nah, jadi kita itu, kalau menurut saya ya kan, prinsip orang berbeda-beda gitu. iya benar sekali Kak. Lebih baik kita berjalan, istilahnya berjalan santai, bukan berarti stagnan. Jadi tetap berjalan seiring arahnya waktu. Kita juga harus melawan rasa insecure itu. Nah, untuk semisal kita di sungai, untuk kita lihat ikan-ikan yang melawan arus itu, Iya, mereka pasti kayak nilai jualnya itu lebih tinggi. Iya kan nggak itu? benar. Keren Harus nih. seperti itu. Gimana Kak? Bukan hanya di sungai kan? Di Iya, laut iya. pun seperti itu. Nah, Oh, ya mohon maaf lah. Coba kalau kita lihat ikan yang benda atau ikan yang tinggal mengalir ya, mohon maaf. Itu mungkin bisa tidak ada harganya. iya. Iya kan ya? Karena banyak kan, jadi nggak ada harganya. Tapi beda sama ikan yang benar-benar berani melawan arus, dia kan pasti minoritas tuh, yang pasti banyak Iya. dicari. Gitu kan maksudnya Kak? Iya, Iya deh. benar sekali nih. Keren. Keren banget sih ini Kak Infa, apa namanya, ibaratnya gitu. Ngasih peribahasannya, ngasih ungkapan kata yang tepat gitu. Benar sekali Kak. Terus Yes. tadi sedikit menanggapi bahwasannya kalau kita berlari pasti kita butuh jatuh. Tapi Ya resikonya, resiko iya, jatuh itu pasti tinggi. jatuh. Iya. Tapi kan memang ya Kak, kita tuh terkadang butuh jatuh untuk berlari lebih jauh. Katakan nih, Ya. misalkan pelajaran olahraga kan ada lompat jauh. Kita pasti jongkok dulu kan Kak. Nggak mungkin kita berdiri langsung lompat jauh kan. Nah, itu di situ jadi satu hal yang bikin saya mikir, oh iya. Ternyata kalau kita butuh melangkah lebih jauh, bisa aja loh kita jatuh dulu gitu. Misalkan kayak lompat jauh, kita harus jongkok. Kenapa harus jongkok? Kenapa nggak berdiri gitu kan? Berarti di situ kan menunjukkan kalau kita udah pernah jatuh, kita bakal tahu, oh nanti kalau aku segini larinya, nanti aku bakal jatuh lagi, aku bakal gini-gini. Kita bakal lebih tahu konsekuensi di depannya, gitu kan Kak? Istilah kalau main ketapel itu ditarik dulu gitu ya Kak ya. Iya. Kita dulu waktu kecil main ketapel itu kan ditarik dulu baru bisa jauh. Kalau nariknya agak ini kan juga. Nah, Nah, nice, benar sekali Kak. Memang ya, kita harus agak jauh dulu gitu biar kita itu juga butuh yang namanya batu loncatan ya. Jadi kita tidak selamanya jalan gitu. Ya kayak kita jalan di sungai. Semisal kita kan juga butuh batu loncatan selanjutnya. Batu loncatan selanjutnya itu kita tidak bisa sendiri. Kita juga butuh orang lain. Benar. Benar sekali Kak. Ya itu sih. Apakah Kita harus Ha-ha. ya lanjut dulu Kak. Santai. Kita harus pinter ini berarti ya. Kalau kita butuh batu loncatan itu berarti kita harus benar-benar tahu situasi dan kondisi saat itu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa menggunakan batu loncatan itu. Gitu kan Kak? Gimana Kak Anita? Iya. Ini mau nanya nih Kak, tapi beda dengan topik nih. Nggak apa-apa Kak, santai aja kita. Kita ngobrol aja di sini. Wow. Kan banyak tuh orang-orang yang katanya mendengar kata-kata motivasi dari motivator. Nah, kalau menurut kakak sendiri, motivasi itu perlu nggak? Oke, dari saya pribadi ya. Ah, Dari saya pribadi, ketika membaca kata-kata motivasi, jujur saya termotivasi saja. Belum ada aksi. Hanya termotivasi. Nggak ada aksi ya. Sebenarnya aksi itu muncul dari diri saya sendiri. Karena kalau saya udah males, ya udah mau dikasih motivasi satu dunia pun, mau bilang apapun tuh kalau aku bilang aku males, ya nggak bisa gitu. Dari saya pribadi Kak.
Jadi misalkan nih dikasih persentase antara motivasi sama aksi saya gitu. Kalau motivasi, kata-kata motivasinya tuh hanya memberikan efek 10% lah. 10-20% aja. Sisanya itu benar-benar dari niat saya pribadi gitu suka. Itu bisa ya. Dari kakak info sendiri gimana terkait motivasi gitu? Kenapa tadi saya sempat bertanya motivasi itu penting atau tidak? Jadi pengalaman saya ya memang terjun di dunia bisnis itu terkadang juga butuh motivasi untuk menjadi acuan. Namun setelah saya telusuri, Iya. seorang motivator yang lain itu ya kita melihat latar belakang lah. Oke lah, semisal ada yang ngomong kamu itu harus mencoba usaha sampai 7 kali. Iya. Peribahasa 7 kali. Nah kalau semisal modal dalam sekali itu sudah habis, apakah kita bisa mencoba 7 kali itu baru berhasil? Kalau tidak ada modal kan kita gulung tikar malah tambah pusing. Benar. Nah itu juga ya penting nggak penting juga. Benar. Penjelasannya motivasi itu ya benar tadi 10-20%. Cuman sukses itu di tangan kamu sendiri kalau menurut saya. Di tangan Tuhan dong kak. Nggak di tangan Ya tapi ada satu tangan Tuhan di sana. Karena kita ya tahu, aduh kakak ini, aduh. kita juga percaya sih ya. Usaha ada doa. Iya dong, harus balance antara dua ini, usaha dan doa. Karena kata guru saya itu kalau kamu berusaha tanpa berdoa berarti kamu namanya sombong. Tapi kalau kamu berdoa saja tanpa usaha, kamu sama saja bohong gitu. Jadi dua ini harus balance kak. Balance. Kalau kita berdoa, kita hanya buat proposal gitu ya. Proposal apa Proposal. nih? Ya kita harus pengajuan juga kita butuh usaha juga kan ya. Iya dong, harus. Kan bikin proposal juga termasuk usaha kak. Gak bisa dong proposal tiba-tiba ada jeglek gitu kan. Kecuali kalau dari Google tuh. Jadi usaha kan harus buka Google dulu, nyari dulu gitu. Semuanya tidak terlepas dari usaha sih kak. Oke. Oke, karena sudah 15 menit lebih kita berbincang ria tentang pembicaraan ini, mungkin bisa kita simpulkan saja hasil pembicaraan kita hari ini kak. Silakan udah kayak gitu. Gimana tips-tipsnya mengurangi insecure? Kita kasih. Mengurangi insecure ya seperti tadi. Kita itu sudah punya jalan. Jangan takut kamu tersesat. Intinya kamu berdoa, berusaha, dan jangan sampai kamu melihat yang namanya suksesnya orang. Kamu tidak tahu bagaimana ia mencapai kesuksesan itu. Cukup itu. Oke. Dan kamu jangan lupa harus bersyukur. Kalian lah, ya kamu kalian. Kalian semua harus bersyukur. Jadi pada intinya kita tetap bersyukur. Kalau mau tidak insecure harus tingkatkan bersyukur dan kenali potensi diri. Oke, sekian. See you teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama kita di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Nailima Latin Fitria dan teman saya. Ya, dari saya terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.